Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi dan rasul. Beliau menjalani kehidupan yang penuh perjuangan dan ujian berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian membayangkan hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala? Nabi Ibrahim alaihi salam dibesarkan di lingkungan seperti itu. Namun, dengan keteguhan imannya, beliau berani menentang kemusyrikan dan menyerukan tauhid, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Esa. Sepanjang hidupnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi berbagai ujian yang berat. Beliau pernah ditentang oleh kaumnya, dibakar hidup-hidup, bahkan diuji untuk menyembelih putranya sendiri. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bisa melewati ujian-ujian tersebut? Dan hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah beliau? Wajib tonton video ini sampai akhir. Kita akan mengulas kisah lengkap Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai dari lahir, menghancurkan berhala, dibakar hidup-hidup, hingga ujian terberat beliau, yaitu menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Video ini penuh dengan kisah inspiratif dan hikmah yang bisa kita pelajari. Nabi Ibrahim adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak diangkatnya menjadi Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah derajat dari derajat-derajat kenabian yang kita tidak mengetahui nilainya. Kita juga tidak mengetahui bagaimana kita menyifatinya. Berapa banyak pernyataan-pernyataan manusia berkaitan dengan hal tersebut, namun rasa-rasanya ia laksana penjara yang justru menggelapkannya. Al-Quran Al-Karim tidak menceritakan tentang proses kelahirannya dan masa kecilnya Nabi Ibrahim. Kita mengetahui bahwa di masa Nabi Ibrahim, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama menyembah patung-patung yang terbuat dari kayu dan batu. Kelompok kedua menyembah bintang dan bulan, dan kelompok ketiga menyembah raja-raja atau penguasa. Cahaya akal saat itu padam sehingga kegelapan memenuhi segala penjuru bumi. Akhirnya, kehausan bumi untuk mendapatkan rahmat dan kelaparannya terhadap kebenaran pun semakin meningkat. Dalam suasana yang demikianlah Nabi Ibrahim dilahirkan. Ia dilahirkan dari keluarga yang mempunyai keahlian membuat patung atau berhala. Disebutkan bahwa ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan, kemudian ia diasuh oleh pamannya, di mana pamannya itu menduduki kedudukan ayahnya. Nabi Ibrahim pun memanggil dengan sebutan-sebutan yang biasa ditujukan kepada seorang ayah. Ada juga yang mengatakan bahwa ayahnya tidak meninggal dan Azar adalah benar-benar ayahnya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Azar adalah nama salah satu patung yang cukup terkenal yang dibuat oleh ayahnya. Alhasil, Ibrahim berasal dari keluarga semacam ini. Kepala keluarga Ibrahim adalah salah seorang seniman yang terbiasa memahat patung-patung, sehingga profesi si ayah mendapatkan kedudukan istimewa di tengah-tengah kaumnya. Keluarga Nabi Ibrahim sangat dihormati. Dalam bahasa kita saat ini bisa saja ia disebut dengan keluarga aristokrat. Dari keluarga semacam ini, lahir seorang anak yang mampu menentang penyimpangan dari keluarganya sendiri, menentang sistem masyarakat yang rusak, serta melawan berbagai macam ramalan para dukun, dan menentang penyembahan berhala dan bintang, serta segala bentuk kesyirikan. Akhirnya, beliau mendapatkan ujian berat saat beliau dimasukkan ke dalam api dalam keadaan hidup-hidup. Kita tidak ingin mendahului peristiwa tersebut. Kita ingin memulai kisah Nabi Ibrahim sejak masa kecilnya. Nabi Ibrahim semasa kecil. Nabi Ibrahim adalah seseorang yang akalnya cemerlang sejak beliau berusia muda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hatinya dan akalnya dan memberinya hikmah sejak masa kecilnya. Nabi Ibrahim mengetahui saat beliau masih kecil bahwa ayahnya seseorang yang membuat patung-patung yang unik. Pada suatu hari, ia bertanya terhadap ciptaan ayahnya, kemudian ayahnya memberitahunya bahwa itu adalah patung-patung dari Tuhan-Tuhan. Nabi Ibrahim sangat keheranan melihat hal tersebut. Kemudian timbul dalam dirinya melalui akal sehatnya penolakan terhadapnya.